Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi mengenai kesehatan mental pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kang Derajat. Perkenalkan, nama saya Indika Rizky. Untuk penonton saya Fadil Bibi. Yang pertama ada tanda atau gejala kesehatan mental. Terus di sini yang pertama ada perubahan perilaku, kedua ada perubahan mood, ketiga ada kesulitan berkonsentrasi, keempat menyakiti diri sendiri, kelima muncul berbagai masalah kesehatan. Nah, terus di sini yang kedua ada data kondisi kesehatan mental di Indonesia. Menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu, baru 2,6% yang menganalisis layanan konseling, baik emosi maupun perilaku. Oke, poin ketiga sekarang pencegahan dan manajemen mental remaja. Yang pertama, terapi psikologis, yang kedua meditasi, yang ketiga olahraga, yang keempat mengatur pola makan, yang kelima menghindari kebiasaan buruk, yang keenam memperkuat dukungan sosial, yang ketujuh tidur yang cukup. Nah, poin selanjutnya keempat, studi kasus masalah kesehatan mental di Indonesia. Selama pandemi COVID-19 meningkatkan risiko gejala depresi, kecemasan, kesepian, dan gangguan konsentrasi pada remaja. Yang kedua, hanya sedikit remaja yang mencari bantuan profesional, kebanyakan mengandalkan diri sendiri atau lingkungan sosial. Yang ketiga, gangguan mental yang paling umum adalah gangguan cemas, depresi, perilaku, PTSD, dan ADHD. Dan seterusnya ini tantangan dalam membahas kesehatan mental remaja di Indonesia. Pertama, stigma terhadap masalah kesehatan mental masih tinggi di masyarakat. Kedua, terbatasan aksesibilitas layanan kesehatan mental yang berkualitas terutama di daerah-daerah terpencil. Ketiga, pendidikan tentang kesehatan mental masih belum menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Dan keempat, pengaruh media sosial dan tekanan dari lingkungan sosialnya dapat memperburuk masalah kesehatan mental remaja. Lalu, jenis gangguan kesehatan mental yaitu pertama, gangguan kecemasan. Keluhan pertama yang dialami adalah rasa cemas berlebihan, di mana penderitanya merasa khawatir dan ketakutan secara terus-menerus. Kondisi ini bisa terjadi kepada siapa saja, terutama bagi wanita di atas usia 30 tahun. Kedua, gangguan mood. Jenis gangguan mental selanjutnya berhubungan dengan suasana hati. Terkadang pasien bisa mengalami kebahagiaan atau kesedihan berlebih di luar batas normal. Sebenarnya, mood swing seperti ini sering dialami banyak orang. Namun, bila dibiarkan saja dapat sangat mengganggu aktivitas hingga menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ketiga, skizofrenia. Keluhan ini sering dikaitkan dengan kesurupan, khususnya bagi masyarakat Jawa. Pada dasarnya, skizofrenia ini merupakan penyakit yang mengakibatkan penderitanya halusinasi, sulit berpikir, dan mengalami delusi. Penyebab ini sering menyebabkan penderita sulit membedakan mana yang nyata antar yang hanya mimpi. Lalu yang keempat, gangguan psikotik. Pada dasarnya kasusnya tidak jauh berbeda dengan skizofrenia, di mana gangguan ini juga membuat penderita kesulitan membedakan antara kenyataan dengan halusinasi. Kondisi terjadi karena zat kimia di otak terjadi gangguan karena kelelahan fisik maupun kondisi mental yang sedang terganggu. Dan terakhir, kelima, kontrol impuls. Jenis gangguan mental ini dapat diartikan sebagai kesulitan seseorang dalam mengkontrol diri untuk selalu berbuat
agresif. Penderita yang gangguan ini kesulitan mengontrol diri sendiri sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kedua, stres akademik. Ketiga, teman sebaya. 4, faktor genetik. 5, kecemasan tentang masa depan. Terakhir itu ada peran pemerintah dan masyarakat dalam mendorong kesehatan mental remaja. Yang pertama, mengembangkan kebijakan yang mendukung promosi dan perlindungan kesehatan mental remaja. Yang kedua, pemerintah harus menyediakan akses yang mudah dan terjangkau pelayanan kesehatan mental untuk termasuk konseling dan perawatan psikoterapi. Yang ketiga, terakhir menyelenggarakan program-program sosial dan olahraga yang sehat secara mental untuk remaja, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.